Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan khusus untuk kamu dan soulmate-nya kamu. Ini untuk zodiak Leo. Oke Leo, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya pun bisa terbalik, bisa kamu yang Leo atau soulmate kamu yang Leo. Oke. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Aku menyediakan untuk konseling secara psikologi, tarot, ataupun berchat secara astrologi Hindu ataupun Vedic, ya. Oke. Untuk Leo, ini nggak memiliki batasan waktu ya, jadi entah berlaku kapan aja saat kamu tonton ini. Oke. Untuk Leo dan soulmate. Oke, di sini ada truth be told. Ada copot. Ada a change in the wind. Dan di the bottom of the deck ada serendipity. Oke, untuk Leo dan soulmate, ya. Di sini aku ngeliat akan ada dua sisi, entah kebahagiaan, kenyataan atau suatu kebenaran yang bisa menyenangkan kamu, namun di satu sisi juga bisa menyakitkan kamu. Ya, seseorang di sini perkataannya bisa membuat kamu sakit, membuat kamu kecewa, entah siapapun ini, seseorang, ya, dia bisa memperlihatkan kalau kamu memang ada posisi salah, ataupun dia memperlihatkan kalau kamu juga punya sebuah kekurangan dalam hubungan kamu, ataupun dia yang menjadi soulmate kamu memperlihatkan kalau kamu pun punya salah, ataupun dia memperlihatkan kamu dalam sisi baik juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ada sisi baik dan sisi buruknya. Oracle keduanya, hal ini udah coba untuk ditutupi, aku lihat ya, ditahan, atau kasarnya gini, kebenaran atau kenyataan yang nyakitin kamu, namun untuk kebaikan kamu, ya. Dia membantu kamu untuk melihat kurangnya kamu ataupun sebaliknya. Ada ascending, transcending obstacle, learning expansion your past, preparing for union. Ini semua terjadi untuk memang kamu bisa ngambil kesempatan, untuk kamu bisa berkomitmen atau memberikan kesempatan untuk orang yang memang memberikan komitmennya untuk dia ke kamu itu datang dalam waktu yang tepat, nggak lagi lama, ya. The Dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. Dan di the bottom of the deck-nya ada sun, glassing, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Seseorang yang memberikan kabar ini aku ngerasain, ya. Atau bukan memberi kabar sih, dia gimana ya, bahasanya itu lebih kayak bercerita, komunikasi dengan kamu ini, ya. Sebenarnya berniat baik, ya, agar kamu bisa memperhatikan dan ngelihat ke dalam diri kamu. Something need to be embraced. Sesuatu perlu dirangkul, ya. Bukan hanya kekecewaan, bukan hanya kebahagiaan, namun ialah kekecewaan. Dan memahami kalau orang yang kamu sayang itu juga mempunyai kesempatan untuk nyakitin kamu,
Begitu juga sebaliknya, kok bisa kayak gitu? Kalau dia sayang dan cinta sama aku, mungkin kamu tanya seharusnya dia nggak nyakitin aku toh, nggak ngecewain aku. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita menempatkan kebahagiaan dan cinta kita di kontrol orang lain. Jadi saat dia berperilaku tidak sesuai dengan ekspektasinya kita bakal sakit. That's it. Itu yang menjadi keliru. Ya, itu yang membuat kita sakit. Padahal cinta dan kasih sayang bukanlah tempat dimana untuk kita memberikan segala-galanya tanpa pertimbangan ke orang yang kita sayang dan membuat dia mengatur atau mengontrol hidup kita secara tidak sadar. Dan kita akhirnya meminta dia bertanggung jawab atas hal yang kita lakukan, yaitu membiarkan dia mengontrol hidup kita. Ya. Jadi seseorang sih memperlihatkan ke kamu kalau sayang dan cinta itu nggak mesti harus seperti itu. Ya. Dan apapun yang memang harus tinggal di belakang itu harus ditinggal, jangan dibawa lagi. Jadi aku ngerasain gini bisa energi kamu dengan mantan kamu, ya, dia bisa ingin kembali dan dia berharap untuk kamu meninggalkan apa yang udah ada di belakang. Jangan dibawa lagi, entah kesakitan, kecewaan, ya, it's no longer serve you, ya. Itu tidak lagi bermakna istilahnya karena udah ada di masa lalu. Yang terpenting adalah masa sekarang, dan apa yang ada di masa depan nantinya bukan lagi urusan kita. Yang terpenting adalah saat ini, menit ini, detik ini, hari ini. Ya, kita lihat tarotnya. Ya, seseorang di sini ingin kembali bersama kamu, namun dia tidak mau untuk membawa kesakitan dan kecewaannya di masa lalu. Ya, tinggal kamu mau menerima dia dengan harapan energi yang baru, atau kamu tidak menerimanya dan membuka energi kamu untuk orang lain yang baru dalam hidup kamu. Ini tinggal pilihannya di tanganmu. Ada The Star dan ada King of Swords atau energi Aquarius di sini. Jadi Leo ya, untuk masalah rasa nggak bisa memang untuk dipaksakan saat ini, karena kamu masih belum memahami rasa, emosi, pikiran, dan jiwa kamu itu adalah hal yang berbeda. Kalau kamu memaksakan hal yang kamu kira sebagai hati kamu itu yang sebenarnya adalah ego kamu bakal sakit, dan dia juga bakal sakit. Ya, ada High Priestess, Three of Swords, wow, Two of Coins. Mau sebesar apapun cintanya, kasih sayangnya, ya, dia nggak akan pernah benar. Dia ataupun kamu nggak akan pernah benar bisa ngelihat itu sebagai sesuatu yang bermakna, berarti kalau kita masih memegang kesakitan di masa lalu. Ya, jadi seseorang masih kuat banget memegang kesakitan di masa lalu, ya, memegang kekecewaan, memegang patah hati yang ada di masa lalu. Ya, saat kamu memilih untuk kesakitan, hidup di kesakitan saat ini, ya udah, kamu bakal sakit terus-terusan ke depannya. Karena itulah energi nggak memandang itu di masa lalu, masa depan, ataupun masa sekarang. Kalau sakit ya udah sakit, itulah energinya. So kenapa pembacaan, nah, itu kita nggak bisa memastikan waktunya benar-benar tepatnya gimana, ya, karena memang setiap dari kalian, apalagi general reading, itu pasti bakal berbeda implementasinya. Knight of Swords, Five of Coins, Justice. Bagi kamu yang sakit hati dan kecewa di sini, jika ingin memberikan rasa yang sama seperti balas dendam, ya, I'm sorry, ya, karena itu bakal nyakitin diri kamu sendiri, ngecewain diri kamu sendiri kalau kamu maksa energi ini terus ada dalam hidup kamu. So be careful dengan apa yang kamu pikirkan, kamu harapkan saat ini, ya. Mungkin kamu bakal menyesalinya nanti. Knight of Coins, ya, karena dia datang ke hidup kamu bisa memberikan energi yang benar-benar baik di sini. Dia berubah, ya. Kalau memang kamu tidak ingin bersama dia, jangan membuat suatu karma baru dengan menyakiti dia juga.
memberikan rasa yang sama seperti dia berikan ke kamu, karena untuk masalah balas dendam, masalah pembalasan karma itu bukan urusan kita, itu urusannya semesta, itu urusannya Tuhan ya. Jadi mau kita marah, kita kecewa, ya sudah, keep it itu untuk diri kita sendiri, simpan untuk diri kita sendiri ya. Dan gimana dia, kalau memang kita tidak ingin, ya udah, katakan tidak ingin dan tinggalkan. Jangan kita terima hanya untuk menyakiti dia, ngecewain dia, ataupun memaki-maki dia. Karena sebenarnya kita sedang memperlihatkan kualitas diri kita sendiri akhirnya. Ya mungkin aja kita justru lebih buruk daripada dia yang menyakiti kita. Who knows? Ya. Karena pilihan kita yang dalam ego itu tadi, ya kita nggak akan tahu dampaknya gimana. Kalau kita memilih ego, ya kita bakal sakit, kita bakal kecewa. The Tower, Two of Cups, ada Seven of Wands. Kalau masih sayang, masih cinta, masih emosi, jangan perlihatkan ya, apalagi dengan jadikan itu alasan untuk nyakitin dia ataupun balas dendam. Aku tahu ini bukan kata-kata yang baik ya, cuman ya itu yang aku dapat. Jadi kalau memang kita udah nggak mau berurusan lagi, ya udah, itu tinggalkan, benar-benar tinggalkan. Karena ada energi seseorang di sini yang ngerasa nggak juga benar-benar bisa ninggalkan, nggak juga benar-benar bisa bersama ya, karena masih sakit dan kecewa dan nggak tahu juga harus gimana. Kalau memang ada di posisi kebingungan, ya aku sarankan untuk tidak mengambil keputusan apa-apa yang bisa kamu sesali. Just being, hidup sebaik-baiknya, tidak perlu menjelaskan apa-apa, tidak perlu memaksa mengerti apa-apa, jalani hidup sebaik-baiknya. Dan gimana ke depannya, kita lihat nanti gimana arah dan takdir mengantar kalian berdua. Hey. Karena di sini juga aku ngelihat energi seseorang yang belum memaafkan diri sendiri ya Leo ya. Jadi spesial banget untuk kamu Leo saat ini ya. Aku sampai melewatkan satu zodiak untuk membacakan Leo di sini ya. Padahal aku harus bacakan zodiak sebelum Leo, tapi tiba-tiba aku nggak sadar aku bikin pembacaan untuk Leo. Jadi memang pesannya bisa dalam untuk Leo di sini ya. Pesan untuk tidak menyimpan kekecewaan, kemarahan ya. Sayangi diri sendiri, cintailah diri kamu sendiri ya. Ingat apapun yang kau masukkan ke dalam diri kamu ya akan berbuah. Jika hal yang buruk bakal berbuah buruk. Begitu juga kalau baik bakal berbuah baik ya. Jadi Leo di sini bagi kalian yang ingin kembali dengan pasangan, ada soulmate, maksud aku di sini ya, kesempatan besar untuk kembali. Namun bukan berarti kamu bisa menerimanya ataupun menolaknya. Kamu harus menerima, maksud aku. Kamu bisa untuk menolaknya kok. Itu kembali ke diri kamu sendiri. Kamu apa tidak? Gitu ya. Karena aku ngerasain ketulusan sebenarnya dari orang ini ataupun dari kamu jika kamu yang ingin kembali. Cuman ya, ketulusan gak akan benar-benar terasa kalau kita menggenggam kesakitan dan kekecewaan, bukan? Oke, terus kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini Leo. Ada change. I understand that nothing can grow or evolve without movement, and I'm the same as everybody but with different challenges. Honesty, I can always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Pesan yang bagus banget ya, dimana kamu gak bisa berharap orang untuk jujur sama kamu, berharap orang memberikan cintanya kalau memang dia gak punya dalam diri dia. Kamu gak bisa cemburu jika hubungan orang lebih baik terlihatnya ya, karena kita gak tahu, mungkin dia punya struggle di bagian aspek hidup yang lain ya. Dan yang terbaik adalah untuk berubah ke arah yang lebih baik. Namun perubahan itu dengan cara
yang namanya perpindahan. Jadi kamu nggak akan pernah berubah tanpa mencoba berpindah energi. Jadi sebelum kamu memulai suatu hal, kamu harus bangkit dulu dan kamu harus melangkah. Langkah pertama itu harus kamu ambil untuk kamu growing, kamu evolve ya. Jadi kalau kamu ingin melakukan sesuatu, jangan hanya di pikiran, tapi do it ya. Lakukan langkah pertama ya. Karena jujur ke diri sendiri, kalau memang belum sanggup saat ini ya udah istirahat, tapi kalau udah sanggup ya akui ke diri sendiri, ya cobalah. Jadi pahami diri sendiri ya sebelum kamu berharap orang lain memahami diri kamu, karena orang lain gak akan benar-benar memahami kamu kalau kamu sendiri gak paham sama diri kamu ya. Jadi ini energi yang baik. Jika memang mengharapkan ketulusan, kamu bisa dapatin dari dia, bagi kalian yang resonate. Okay, so that's it. Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.